Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Hari ini aku mau bercerita lanjut dari video yang dulu banget 2 tahun lalu pernah aku bikin, yaitu tentang kuliah di Gizi Kesehatan UGM, termasuk gimana sih caranya tips lolos universitas dengan jalur SNPTN. Nah, ini ceritanya aku sudah lulus dari Gizi Kesehatan 2 tahun yang lalu, 2018 aku lulus, dan saat ini aku sudah bekerja sebagai nutrisionis. Nah, banyak kan dari adik-adik yang penasaran sebenarnya kerja sebagai nutrisionis itu seperti apa sih di rumah sakit itu. Apa semua orang yang lulus dari Gizi Kesehatan UGM selalu kerja di rumah sakit? Jawabannya enggak. Jadi nutrisionis atau ahli gizi yang bekerja di rumah sakit itu cuma satu dari banyak profesi yang bisa diambil ketika kita sudah lulus menjadi sarjana gizi. Nah, terus gimana sih perjalanan aku bisa jadi nutrisionis saat ini? Nah, ceritanya waktu itu kan aku sudah lulus nih dari kuliah, sudah mendapatkan ijazah. Nah, ijazah sebagai sarjana gizi itu tidak bisa langsung kita gunakan untuk mendaftar sebagai ahli gizi di rumah sakit. Karena untuk praktek bertemu pasien sendiri, kita harus memiliki surat yang namanya surat tanda registrasi. Nah, surat tanda registrasi ini perlu kita urus ke Kementerian Kesehatan melalui badan yang namanya MTKI. Nah, besok teman-teman bisa cari tahu lagi ketika sudah masuk ke jurusan gizi ya, karena mungkin regulasi setiap tahunnya akan berbeda. Tapi secara garis besarnya, setiap tenaga kesehatan ketika mau praktek di rumah sakit harus memiliki surat registrasi, termasuk nutrisionis itu. Nah, setelah teman-teman mendapatkan surat tanda registrasi, teman-teman bisa langsung mendaftar di rumah sakit yang kalian inginkan. Nah, syarat-syaratnya apa nih Kak untuk kerja di rumah sakit? Syarat-syaratnya sebenarnya standar aja sih, seperti kalau misalnya kita mau melamar kerja di tempat lain, yang jelas harus ada ijazah, kemudian transkrip nilai, surat lamaran, dan surat tanda registrasi sebagai nutrisionis tadi. Nah, untuk rekrutmen setiap rumah sakit akan berbeda-beda. Kali ini aku sharing di rumah sakit swasta. Biasanya setelah mengumpulkan berkas, kita akan dipanggil untuk mengikuti tes tertulis. Tes tertulis itu rata-rata sih tentang materi gizi klinik atau penyelenggaraan gizi di rumah sakit. Kemudian ada juga yang melibatkan tes seperti psikotes. Di rumah sakitku juga ada psikotes, kemudian tes berkaitan pengetahuan tentang rumah sakit itu, tentang visi dan misi rumah sakit, kemudian tentang tes keagamaan untuk rumah sakit yang berbasis agama, seperti itu. Nah, setelah itu ada beberapa yang sudah bisa dinyatakan lolos, tapi ada rumah sakit juga yang mensyaratkan adanya praktek lain seperti praktik bertemu pasien, praktik untuk melakukan asuhan gizi kepada pasien. Itu tergantung rumah sakitnya ya, teman-teman. Nah, setelah melalui praktek, biasanya juga ada tes wawancara. Tes wawancara sendiri biasanya dilakukan oleh kepala unit gizi, kemudian bagian sumber daya manusia, SDM atau HRD, dan juga mungkin manajer, penunjang medis, atau yang lainnya. Pokoknya yang akan menjadi atasan kita. Nah, setelah melalui proses wawancara, semua nilai akan diakumulasi, kemudian rumah sakit akan memberikan keputusan apakah kita lolos seleksi atau tidak. Itu gambaran gimana sih proses ahli gizi bekerja di rumah sakit. Nah, yang selanjutnya biasanya teman-teman kan menanyakan, apa sih sebenarnya kerjaan nutrisionis di rumah sakit itu, layanan gizi di rumah sakit itu apa aja gitu kan. Nah, layanan gizi rumah sakit sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu layanan gizi rawat jalan, layanan gizi rawat inap, sama penyelenggaraan makanan pasien. Nah, untuk layanan gizi rawat jalan sendiri itu ya gambarannya seperti kalau misalnya buka praktek dokter kayak gitu. Jadi nanti akan ada pasien yang datang mendaftar untuk berkonsultasi gizi kayak gitu. Nah, pasiennya tuh dari mana? Bisa dari pribadi, memang dari pasien tersebut ingin konsultasi gizi, bertemu dengan ahli gizi, atau bisa juga dari dokter yang merekomendasikan pasien tertentu untuk konsultasi gizi. Misalnya pasien diabetes mellitus biasanya direkomendasikan dari dokter untuk konsultasi gizi ke ahli gizi. Seperti itu. Nah, layanan yang dilakukan di rawat jalan ini biasanya adalah konsultasi, memberikan
konsultasi kepada pasien terkait masalah gizi yang dimiliki, misalnya mau menurunkan berat badan atau menaikkan berat badan, atau cara mengatur diet dengan penyakit tertentu. Gambaran umumnya seperti itu. Nah, terus kalau di rawat inap ngapain kerjaannya? Nah, kalau di rawat inap sendiri, kita nanti melakukan suatu proses layanan yang dinamakan dengan NCP atau Nutrition Care Process gitu. Nah, Nutrition Care Process sendiri terdiri dari beberapa langkah yang sering disingkat menjadi ADIMA, yaitu melakukan assessment kepada pasien, kemudian diagnosa gizi terhadap pasien, kemudian intervensi gizinya seperti apa, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi. Nanti teman-teman akan belajar ini di mata kuliah gizi klinik kalau memang masuk di gizi. Untuk detailnya seperti apa, ya secara umumnya ada pasien baru masuk, misalnya teman-teman masuk ke rumah sakit, kemudian nanti ahli gizi akan menemui teman-teman untuk menanyakan terkait masalah gizi, misalnya terkait kebiasaan makan, adakah penurunan berat badan, kemudian kita juga akan melihat penyakit yang teman-teman punya, alasan mengapa dirawat di rumah sakit itu karena penyakit apa, dan cara mengatur dietnya seperti apa gitu. Nah, untuk hitungan-hitungan gizi, energi, karbohidrat, protein, lemak itu semuanya digunakan saat layanan gizi rawat inap ini. Nah, terus yang ketiga tadi yaitu penyelenggaraan makanan pasien. Nah, ini adalah implementasi dari diet pasien yang sudah dipesankan oleh teman-teman ahli gizi rawat inap gitu. Jadi dari ahli gizi rawat inap nanti akan memesankan diet, misalnya si A dengan masalah penyakit gula atau diabetes mellitus diberikan diet diabetes mellitus sebesar 1700 kilokalori dengan protein sekian, kemudian bentuk makanannya misalkan nasi, kemudian nanti ada pantangannya apa aja, detail tentang pasien itu nanti akan diinformasikan kepada teman-teman yang ada di penyelenggaraan makanan, supaya teman-teman di penyelenggaraan makanan bisa membantu untuk menyediakan makanan pasien tersebut. Nah, kalau untuk di penyelenggaraan makanan, nanti kita juga akan bekerja sama dengan teman-teman yang non-medis, misalnya teman-teman juru masak atau chef, dan juga pramusaji atau teman kerja kita yang akan mengantarkan makanan secara langsung kepada pasien, seperti itu. Nah, sebenarnya masih banyak yang bisa digali dalam penyelenggaraan makanan. Misalnya proses penyelenggaraan makanan seperti apa, mulai dari pemesanan bahan, penentuan spesifikasi bahan makanan yang digunakan di rumah sakit tersebut, kemudian penyusunan siklus menu untuk pasien, kemudian perhitungan standar menu untuk pasien. Itu semuanya dilakukan oleh ahli gizi dibantu oleh teman-teman non-medis di wilayah penyelenggaraan makanan. Gitu teman-teman, untuk gambaran kerja ahli gizi di rumah sakit tuh ngapain aja sih. Pokoknya semua yang berkaitan tentang makanan yang tersedia kepada pasien, mulai dari nilai gizinya, kemudian mulai dari bentuk makanannya seperti apa, menu-menu yang disediakan di rumah sakit, semuanya menjadi tanggung jawab kita. Termasuk juga memberikan edukasi kepada pasien tentang diet yang harus dijalani di rumah sakit maupun setelah dari rumah sakit gitu. Kalau ada pertanyaan tentang gimana sih kerja di rumah sakit sebagai nutrisionis secara detailnya, nanti teman-teman bisa tuliskan di komen atau bisa hubungi aku langsung melalui Instagram. Gitu aja video untuk hari ini. Terima kasih sudah mengikuti sampai selesai. Jangan lupa share ke teman-teman seandainya memang video ini bermanfaat. Terima kasih.